Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikita Salsa, program studi S1 Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang job analysis. Analisis jabatan atau job analysis adalah upaya untuk mengidentifikasi suatu jabatan dari segi aktivitas tugasnya, prasyarat, dan spesifikasinya untuk nantinya dapat menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut. Hasil analisis jabatan memberikan informasi yang menguraikan berbagai hal mengenai jabatan tersebut yang dapat digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan atau job specification. Job description ini di sini adalah suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, dan kondisi kerja, sedangkan job specification adalah suatu daftar dari suatu jabatan, meliputi pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan jabatan tersebut. Tapi walaupun job description dan job analysis ini satu paket, kali ini saya hanya akan menjelaskan seputar job analysis ini. Manfaat yang diperoleh dari informasi sebuah analisis jabatan adalah yang pertama itu penyediaan staf. Nah, seluruh aspek penyediaan staf atau staffing ini akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Lalu yang kedua itu pelatihan dan pengembangan. Informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga itu adalah penilaian kerja. Nah, para karyawan tuh harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lain yang telah ditentukan. Nah, yang keempat itu kompensasi. Kompensasi itu dalam bidang kompensasi ini sangatlah bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tertentu bagi organisasi sebelum ditetapkan nilai uang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. Lalu yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan. Yang keenam itu hubungan karyawan dan perburuhan. Ini informasi analisis jabatan itu juga penting dalam hubungan karyawan dan perburuhan ini. Ketika karyawan dipertimbangkan untuk promosi, transfer, atau demosi, deskripsi pekerjaan memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat. Yang ketujuh, pertimbangan legal. Analisis jabatan yang dipersiapkan dengan baik terutama penting untuk menunjang legalitas dari praktik-praktik karyawannya. Lalu kita lanjut ke metode analisis jabatan. Pemilihan metode dalam analisis jabatan ini harus didasarkan pada tujuan-tujuan penggunaan informasi seperti evaluasi pekerjaan, kenaikan bayaran, pengembangan, dan sebagainya, dan pendekatan yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Menurut Mondi, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam penentuan analisis jabatan. Apa saja? Berikut. Yang pertama itu kuesioner. Kuesioner biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Jadi analisis jabatan tuh bisa memberikan kuesioner terstruktur kepada para karyawannya yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Lalu yang kedua itu observasi. Ketika menggunakan metode observasi ini, analisis pekerjaan atau job analysis ini mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan mencatat hasil observasinya. Metode ini digunakan terutama untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yang menekankan keterampilan manual seperti operator mesin. Lalu yang ketiga itu wawancara. Analisis wawancara karyawan itu dahulu untuk membantunya mendeskripsikan tugas-tugas yang dikerjakan. Lalu kemudian analisis menghubungkan supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksa ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tersebut. Lalu berikutnya ada metode catatan karyawan. Jadi metode itu informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsi aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Dan metode terakhir yaitu kombinasi metode. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan klerikal dan administratif. Analisis harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang dibutuhkan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Lalu
Lalu apa sih tahapan proses analisis jabatan atau job analysis ini? Nah, menurut Hasibuan tahun 2011, tahapan atau langkah-langkah proses analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi. Itu penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis jabatannya. Lalu berikutnya mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Nah, si penganalisis ini harus mengumpulkan, mengkualifikasi data dan meninjau informasi latar belakangnya. Lalu yang ketiga itu menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Di sini itu penganalisis harus memilih beberapa muakal jabatan yang harus dianalisisnya. Lalu berikutnya itu setelah menyeleksi, kita mengumpulkan informasi analisis jabatan, yaitu si penganalisis ini kemudian mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personil yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu berikutnya adalah meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu analisis jabatan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan ini. Lalu berikutnya menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yaitu penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan dalam perusahaan. Di sini pembahasan job analysis, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.